Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kehidupan di dunia akan berakhir. A. Makna dan peristiwa hari akhir. 1. Pengertian beriman pada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Beriman pada hari akhir artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwasanya hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak ada satu orang pun yang selamat pada hari itu. Beriman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai dengan ayat 5 yang artinya, tahukah kamu apakah Al-Qari'ah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. 2. Macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa sih yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contoh kiamat sugro yaitu meninggal dunia, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kiamat kubro atau yang disebut juga dengan kiamat besar yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Adapun tanda-tanda kiamat kubro yaitu kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam dari sebelah timur. Tanda-tanda hari akhir. Manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Akan tetapi, kematian dan hari akhir tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, banyaknya kebohongan dan berita palsu. Yang kedua, munculnya berbagai fitnah. Yang ketiga, munculnya nabi-nabi palsu. Yang keempat, fitnah dan kerusakan di mana-mana. Dan yang kelima, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Tanda-tanda besar hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya binatang melata di bumi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, munculnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dan yang terakhir, munculnya asap atau awan debu dari timur ke barat. 3. Perjalanan manusia pada hari akhir. 1. Alam kubur. Setelah manusia meninggal, ia akan berpindah ke alam kubur atau alam barzah. Ketika di alam kubur, setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, siapa nabinya. Yang kedua, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as disebut juga dengan hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang akan dibangkitkan setelah
malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 16 yang artinya, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpulnya semua manusia di tempat yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak sejengkal dari kepala. Di Yaumul Mahsyar, manusia akan dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Setiap manusia akan diiringi oleh dua malaikat. Malaikat pertama sebagai penggiringnya dan malaikat kedua sebagai saksi segala perbuatannya. 4. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal selama di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang pada waktu itu. Apabila amal baik lebih berat dari amal buruk, maka manusia akan mendapatkan keselamatan. Namun, jika amal buruk lebih berat, manusia akan mendapat siksaan. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza disebut dengan hari pembalasan manusia. Manusia akan mendapat balasan ketika melakukan perbuatan di dunia. Seseorang yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan balasan surga. Akan tetapi, seseorang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan tercela akan mendapatkan siksaan di neraka. Lalu, bagaimana cara kita agar dapat melalui perjalanan setelah kematian dengan baik dan lancar? Tentu, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah secara sungguh-sungguh. Selain itu, dalam sebuah hadis disebutkan, jika di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Artinya, ada kesempatan untuk bersama Nabi Muhammad SAW jika beliau yang kita cintai. B. Hikmah beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beriman kepada hari akhir akan meyakini bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Lalu, apa saja hikmah beriman pada hari akhir? Jadi, hikmah beriman pada hari akhir yaitu: yang pertama, ikhlas dalam beribadah dan membantu orang lain. Yang kedua, selalu mawas diri dan berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, memperbanyak amal ibadah seperti sholat, sedekah, zakat, dan membaca Al-Quran. Yang keempat, istiqomah dalam berbuat kebaikan hingga akhir hayat. Yang kelima, berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, senantiasa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saat melihat musibah kecil ataupun besar. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.